Aku ibu mau nyemplung kono tenan. Sak piro? kon jajaki 140, kantong 30. Sampai dasar. Yang tenggo genter lagi piano grupe Pak Kinabis. Warga Sidoarjo, Ponorogo, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad anak-anak tenggelam di gedung atau cekungan berisi air. Menurut keterangan perangkat desa Sidoarjo, Suwarto, total ada 4 korban yang terdiri dari 3 anak perempuan dan 1 laki-laki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Pramita Kusumaningrum. Baik rekan Pramita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan jasad 4 anak tenggelam di cekungan berisi air di kawasan Sidoarjo ini dan siapa yang pertama kali menemukan? Baik rekan Arin, benar sekali bahwa 4 bocah cilik atau bocil berusia TK dan SD di Dusun Sidowaya, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas di tenggelam di gedung air di Sungai Kecil Jumat 6 Februari 2026 siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. 4 bocil tersebut telah dibawa ke Puskesmas Jambon sesaat setelah kejadian tenggelam. Sementara yang menemukan pertama adalah orang tua dari salah satu korban yang tewas tenggelam tersebut. Dia menemukan kondisi anak yang bermain di sekitar lokasi di gedung itu 2 orang sudah mengapung dan 2 orang lainnya masih di dalam, seperti itu rekan. Rekan Pramita, bisa dijelaskan berapa kira-kira kedalaman sungai tempat keempat anak ini ditemukan? Baik, untuk kedalaman sungai itu sebenarnya yang sebelah-sebelahnya itu sangat peta ya, sangat tidak terlalu dalam, namun yang di lokasinya yang ditemukan 4 bocah cilik tersebut itu lumayan dalam. Untuk kedalamannya sekitar 140 cm. Sedangkan dari 4 bocil tersebut itu 1 merupakan siswa SD dan 3 merupakan siswa TK. Nah, itu yang paling tinggi hanya 116 cm, sehingga otomatis mereka tenggelam, seperti itu rekan. Bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan, rekan Pramita? Apakah ada luka-luka ataupun memar pada tubuh korban? Baik, menurut dari kepolisian, mereka ditemukan orang tua ada 2 tenggelam dan maksud saya 2 mengapung dan 2 itu di dalam. Nah, untuk kondisinya seperti apa, mereka sudah tidak bernyawa. Untuk luka-luka pastinya memang belum ada rilis resmi ya. Hanya saja menurut dari Kapolres Ponorogo AKBP Andi Wisnusubagio tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi mereka murni kecelakaan air. Jadi mereka tenggelam di sungai tersebut. Seperti itu rekan. Apakah identitas para korban ini sudah diungkapkan oleh pihak berwenang, rekan Pramita? Baik, untuk identitasnya sudah diungkapkan. Nah, tadi seperti yang saya katakan, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Untuk perempuan bernama JN berusia 7 tahun, kemudian AP berusia 4 tahun, itu yang perempuan, dan SK berusia 4 tahun, sedangkan laki-laki berinisial AL itu berusia 4 tahun. Mereka semuanya itu bertetangga ya, di satu lingkungan di Dusun Sidowaya tersebut. Jadi tadi saya sempat ke lokasi, sempat melihat rumah duka, kemudian juga melihat lokasinya. Sebenarnya jarak antara rumah itu cukup jauh karena memang lokasinya itu di pegunungan, jadi kayak di pegunungan seperti itu. Jadi antara satu rumah dengan rumah lainnya itu berjarak ya, jaraknya sekitar ada 100 meter, 200 meter seperti itu. Sedangkan yang paling dekat itu berjarak 500 paling dekat dengan lokasi itu berjarak 500 meter. Jadi rumah duka dengan lokasi itu sekitar 500 meter seperti itu rekan. Rekan Pramita, sempat beredar informasi yang menyebutkan jika keempat korban ini masih memiliki hubungan kekerabatan. Apakah benar? Benar, jadi memang 4 korban tersebut memang kekerabatan, tapi bukan kekerabatan yang dekat, mereka kerabat jauh seperti itu. Bukan keempatnya, hanya 3 orang itu yang kerabat dekat, sedangkan yang 1 orang yang SD tersebut yaitu kerabat hanya bertetangga saja, seperti itu rekan. Terakhir rekan Pramita, bagaimana respons dari orang tua korban pasca insiden ini? Apakah sebelum ditemukan tewas, anak-anak tersebut sempat berpamitan kepada orang tuanya? Baik, untuk
kondisi orang tua itu ketika saya menemui di Puskesmas Jambon, itu tangisan mereka itu sangat keras dan terdengar sampai di luar Puskesmas Jambon itu sendiri. Hanya saja saya sendiri tidak bisa mewawancari secara langsung. Kemudian ketika 4 jenazah bocah ini dibawa ambulan dari Puskesmas Jambon sampai ke rumah duka, saat di rumah duka mereka berteriak histeris sih masing-masing orang tuanya. Maklum saja karena memang dari 4 orang ini semuanya anak tunggal dan informasinya anak tunggal dan anak pertama, seperti itu rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Pramita atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Iya gitulah. Lah pasal 312 Om. Kali apa kalan apa? Kalan. Apa beli? Arah itu. Arah itu. Tartung 30. Sampai dasar. Ngeten kok entar lagi piano grupe Pak Kinapis. Itu gampang udah kalau sudah. Ini Pak ini tunggalnya entarnya. Speakernya pakai kabel sih. Kami itu ngene. Nah iya kayak seger kalau ngene lho. Aku pengen. Korban itu paling tinggi biasanya Orang bocahku kok iso ora enek dolanan kaya ngene lho. Korbannya jumlahnya 4, 1 cowok, 3 cewek. Nah, setelah dilaksanakan olah TKP ini dalamnya 140 cm. Dan korban yang paling tinggi itu tingginya 116. Jadi secara kedalaman lebih dalam airnya daripada korbannya. Dan tadi informasi dari kepala desa, ini juga baru pertama yang bersangkutan tuh main di TKP ini. Dan tadi saya sudah pesan sama Pak Kapolsek sama Mbah Lurah agar ini dilaksanakan mitigasi biar kedangkalan air di sini bisa berkurang dan air bisa ngalir, karena ini kan cekungan tempat naungan air terjun itu. Tuh. Jadi kronologisnya mereka memang lepas dari kontrol orang tua atau seperti apa? Jadi anak ini sudah pulang sekolah, sudah sampai rumah bermain. Dan bermain di lokasi ini bermain yang pertama. Biasanya itu bermainnya di tadi yang kita jalan ke sini ada yang di bawah jembatan yang dangkal tadi, biasanya mainnya di sana. Nah, ini baru pertama main di sini. Karena mungkin baru pertama, tidak tahu kedalaman air. Nah, itulah terjadi. Jadi total 4 langsung meninggal di sini ya? Langsung meninggal di TKP, 4 anak-anak, 1 laki-laki, 3 cewek. Kronologisnya seperti apa Dan? Kronologisnya seperti apa? Jadi anak-anak tadi pulang sekolah, main di tempat sungai tadi. Memang itu tempat mainnya anak, biasanya di pinggir. Tapi nggak tahu, nah, dari tempat anak tadi main di kolamnya tadi ya sekitar 1 leher orang dewasa lah. Tapi bagi anak-anak tadi udah pasti nggak nyampe kan. Terus tenggelam gitu aja Dan itu 4-4-nya? Iya, 4-4-nya tenggelam, karena nggak nyampe seleher orang dewasa. Tadi kan anak-anak kan masih SD lah, sama satunya, sama 3-nya masih TK dia. Itu lepas dari pantauan orang tua atau bagaimana Dan kok bisa begitu? Dia pulang dari sekolah, pulang main ke sini seperti itu. Kejadian ikan atau sengaja berenang atau gimana? Ya, memang di tempat kejadian ini sering jadi tempat bermain anak-anak. Makanya nanti ke depan ini akan kita mitigasi biar di tempat tadi itu ke depan tidak ada korban lagi. Dan kita pagar biar anak kecil tidak bisa main di sini. kejadian kira-kira jam berapa dan Pulang sekolah jam 12-an. itu ditemukan kondisinya seperti apa? Jadi yang membawa ke sini tuh orang tuanya sudah dalam keadaan meninggal. Jadi yang membawa ke sini tadi orang tua. Keempat-empatnya itu Dan ya? Berarti yang menemukan pertama
Ya, sementara tadi dari laporan puskesmas yang membawa ke tempat puskesmas adalah orang tuanya. Mau ke sana gitu, ke tempat orang tuanya. Teman-teman dari Sujo itu setelah sholat Jumat tadi. Jadi saya tidak tahu persis kronologi bagaimana. Tahu-tahu ya cuma kabarnya kalau sudah kondisinya sudah meninggal di Mas Gedung gitu. Berapa anak? 4 anak, yang 3 itu masih usia PAUD, yang 1 kelas 1 SD yang laki-laki. Mereka katanya tenggelam atau gimana Pak? Tenggelam katanya kan di ketahuan dari orang yang tahu pertama kali katanya sudah timbul dari air, sudah mengambang. Itu di selokan atau di kolam? Di sungai, tapi sungai itu mengalirnya kalau hujan saja. Jadi seperti belian gitu. Airnya kecil ya? Airnya kecil. Jadi karena nggak bisa berenang, jadi ya akhirnya tenggelam gitu kan. Dan orang tuanya nggak ada yang tahu kayaknya Pak? Nggak ada yang tahu. Kronologinya itu jam berapa gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi dia main nggak diawasi orang tuanya? Nggak ada yang mengawasi mungkin. Tapi nggak tahu lah, masalahnya kan saya sendiri ya belum bisa mengonfirmasi orang tuanya, karena orang tuanya masih belum bisa ditanyai gitu, masih dalam keadaan stres orang tuanya. Shock gitu Pak? Shock ya. Jangan Pak Sinten Mas Pak Suwarto. Pak Soeharto, Modin nih. Iya. Tenggelamnya seperti apa? Kalau untuk proses kita mau kita ikut di TKP, karena kita tadi dapat informasi tadi pas turun dari masjid di Jumatan, dapat informasi ada anak kecil meninggal, 4 anak itu dari Suarjo sudah diisolasi ini. Jadi itu langsung kita habis itu kantor langsung menuju ke sini, baru data awal dari sini. Untuk dimintain keterangannya keluarganya belum bisa, karena masih histeris. Makanya tadi keluarganya dipulangkan, mungkin habis ini kita ke TKP. Kalau hasil awal sudah ada dari tim Nafis maupun dari dokter. Indikasinya tenggelam. Tenggelam ya? Ya, tenggelam. Tidak ada luka-luka. Tidak ada luka penganiayaan dan sebagainya, tidak ada. Visum dokter sama tim Nafis. Polri tenggelam. Tapi untuk kronologisnya ya nanti kita masih karena kita dapatnya udah di sini. Dan belum bisa ada yang tanya. 4 itu anak kecil semua dan? Kecil, 1 SD, 3 masih TK. 1 itu cewek SD. Oke, siap. Nggih. Ini ya ada orang tuanya, sampai ini yang 2 mengapung, yang 2 masih di dalam. Itu kedalaman 130. Diukur tadi ya? Iya udah saya diukur. Ditemukan jam berapa? Jam Siang. 12 sebelum Jumatan. Terus tahunya tadi informasinya awalnya gimana kok tahu anak-anak di sini tuh? Orang tuanya katanya lama nggak pulang, dicariin gitu. Ya, tahu-tahunya udah di sini. Emang biasa mainnya di sini ya waktu Enggak. Enggak pernah. Kan ini lumayan jauh dari rumahnya ya? Ya kayak jauh sedikit ya. Tapi tempat ini memang sering buat main mandi di sini. Enggak pernah. Katanya pulang sekolah langsung main ke sini gitu. Itu ya memang 4 anak itu Pak? Iya 4 anak. Itu masih satu lingkungan? Satu lingkungan. Ibarat satu keluarga gitu. Masih kerabat ya? Iya, yang satu lain. 4 itu umurnya berapa aja itu anak-anak itu? Itu TK PAUD itu. TK PAUD. Yang 1 SD. Oh, yang 3 PAUD. Iya. Yang 1 SD yang 1. Kenapa sebetulnya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.